Oleh karena itu saudara-saudara, dalam pengertian sekarang, kalau berani ini sekarang, terang-terangan di gedung yang mewahnya disahkan oleh negara, bukan di tempat warung kopi. Karena revolusi. Jangan memerintah, jangan melawan pemerintah yang sama meskipun itu salah. Jangan berontak. Maka kalau kita mau sekarang sepakat bergerak secara nasional, bukan bupati, bukan gubernur. Saya sudah buktikan, saya bukan presiden itu ke pengadilan negeri. Jokowi dalam gugatan kita ada 66 janji, 66 yang kita dibohongi, 66. Berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Mau nggak mendengarkan ini? Sudah kapan? Ya. Kritik silakan, tapi jangan Anda merontak lalu menyatakan ini harus jatuh di luar cara-cara yang sah. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Itu melanggar prinsip syariah. Kamu bikin gugatan kepada bupati dan tingkat provinsi gubernur. Cuma kalau nggak memprovokasi malu, belum ambil lagi. Saya provokasi Jawa Barat paling tidak daerah saya. Kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Karena begitu Anda ngacau negara, seluruh rakyat akan menderita. Siapa yang berontak? Muslim. Dan saya tidak punya kekuasaan. Kalau hari ini saya berkuasa sebentar, berlaku hukum Islam. Demi Allah sebentar. Indonesia ini bukan negara Islam, tetapi negeri Islami. Beda negara Islam dan negeri Islami. Apa? Tidak usah bernama Islam, tapi perilakunya Islami. Kejujuran, orang rajin beribadah, orang toleran terhadap yang lain. Itu Islami, tidak harus menyebut negara Islam. Tidak harus menyatakan memberlakukan hukum Islam. Substansi hukum Islamnya itu dilaksanakan. Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu substansinya, bukan simbol-simbolnya, bukan namanya, bukan benderanya. Apalagi sekarang ada program dari pemerintah deradikalisasi. Kita ini bertauhid mesti radikal. La ilaha illallah itu radikal, saudara. La tidak kepada yang lain, menolak kepada yang lain yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Kita harus berani tolak. Orang Islam justru tidak radikal di Indonesia ini. Ada. Pemerintah tidak pernah bilang orang Islam itu radikal. Tapi ada orang Islam yang melakukan gerakan radikal itu pasti. Dan sudah banyak. Tidak bisa, justru saya ini Islam. Makanya saya membela orang Islam yang banyak. Seakan-akan kita ini menuduh orang Islam radikal. Justru karena orang Islam tidak radikal, kita bela yang banyak ini. Dan negara ini sudah benar. Itulah tujuan deradikalisasi. Ini presiden itu sejak Soekarno sampai sekarang Jokowi disfungsional terhadap jabatan presidennya. Disfungsional. Lalu Jokowi disalahkan? Nggak boleh. Jokowi cuma menerima akibat dari keputusan-keputusan masa lalu. Bukan Jokowi pelakunya. Saya punya kapasitas intelektual bisa menjelaskan, bukan provokasi gitu. Saya katakan tidak ada satu pemerintah pun di Indonesia itu yang tidak dituduh tidak mengerti Pancasila. Bung Karno itu jatuh karena dituduh tidak mengerti Pancasila, padahal beliau yang anti Pancasila. Iya kan? Katanya Bung Karno tuh, wah itu komunis. Nah suatu saat Bung Karno dituduh juga liberalis ketika membuat undang-undang agraria kan. Bung Karno lah ini. Sudah itu katanya Pak Harto bagus, jatuh karena dituduh melanggar Pancasila. Iya kan? Mana ada coba? Nggak ada. Habibie, wah ini hebat katanya. Pak Habibie di demo selama pemerintahnya, lalu dituduh juga tidak mengamankan Indonesia karena melepas Timur Timur. Dibilang anti NKRI, merusak NKRI, merusak Pancasila. Gus Dur sama, habis dia di demo sama perintahnya, katanya tidak bisa melaksanakan Pancasila, jatuh dia. Mbak Mega dituduh, wah ini jual aset negara, bertentangan dengan Pancasila, bertentangan undang-undang dasar, di demo sepanjang pemerintahnya. Sama Pak SBY ya juga, sampai didatangi oleh tentara-tentara. Anda nih mau ndak mengeluarkan dekret kembali ke undang-undang dasar, ini pemerintahan Anda ini melanggar Pancasila, anti Pancasila lagi. Jadi sama, sekarang juga dituduh begitu. Besok kalau Pak Gatot jadi presiden, pasti sama akan ada mengatakan Anda tidak ngerti Pancasila.
Kalau Rizal Ramli atau saya atau Pak Muldoko, Pak Karni jadi presiden, pasti akan ada orang mengatakan anti Pancasila, tidak ngerti Pancasila. Kenapa? Tafsir yang final dari Pancasila itu memang belum ada. Setiap orang memberi tafsir sendiri, merasa inilah Pancasila. Nah, apakah ini jelek? Tidak. Yang penting Pancasila itu sebagai ideologi, ideal gitu ya, ideal itu ya. Oleh sebab itu ya sudah, kalau saya sih menafsirkannya Pancasila itu tafsirnya yang final tidak ada. Pancasila itu konsep prismatik. Organisasi kita hari ini kuasa yang masih kan jelas. Tapi siapa yang bicarakan di DPR? Nggak ada. Aset kita dikuasai asing sejak dulu sudah begitu, tidak baru. Itu kan penyanyinya aja yang beda, nyanyiannya sama sejak dulu. Banyak maling penyuap, banyak elit busuk. Itu kan kampanye dari setiap pemilu, entah legislatif, entah eksekutif, kampanyenya kan ini semua. Tapi sesudah selesai, tidak ada yang bisa menyelesaikan ini. Iya kan? Iya kan, coba. Pak SBY dulu punya janji 12 langkah menyelesaikan krisis Indonesia. Nah, 15 langkah. Yang 12 itu memberantas korupsi dengan mengangkat pedang sendiri. Korupsi masih banyak zaman Pak SBY. Karena kita ini tersandra oleh kejahatan jabatan masa lalu. Contoh Freeport sejak tahun 62 dikuasai oleh negara, dikuasai Amerika. Sejak tahun 62 sampai hari ini 7 kali ganti presiden, nggak berubah sama sekali. Bahkan kita ditipu oleh pendusta ini. Freeport nih, siapa orang Indonesia yang tidak mau bahwa Freeport itu jatuh ke tangan kita? Semua mau. Presiden sejelek apapun itu selalu dikampanyekan. Tetapi ketika sampai pada masanya, ternyata Freeport itu sudah punya dokumen hukum di mana dia diberi hak secara resmi oleh negara untuk mengelola ini dan diperpanjang 10 tahun sebelum berakhir dan tidak boleh ditolak selama Freeport mau. Tidak bisa disalahkan pemerintah berikutnya, karena kalau pemerintah berikutnya maksa ke peradilan internasional atau mungkin diadakan invasi sepihak. Nah, itu persoalannya. Kita ini tersandra sebenarnya. Nah, oleh sebab itu cara menyelesaikan itu bukan berkampanye, besok kalau saya jadi gubernur Papua saya selesaikan Freeport. No, soal Freeport. Satu dokumen undang-undang yang pada waktu itu ditandatangani dan disetujui bersama oleh DPR bersama Pak Ginanjar. Loh, kan orang sudah terikat sebelumnya undang-undang. Di situ disebut, sebentar, di kontrak itu, di MOU itu disebutkan undang-undang, meskipun undang-undang dicabut tidak berlaku bagi Freeport. Ada, Pak. Itu Pak Ginanjar dulu yang buat. Iya, itu berjalan sampai sekarang. Saya ketika Sudirman Said itu dikritik rame-rame, gimana Anda kok bisa melakukan itu, merugikan rakyat? Dia ketemu saya, Pak, ini undang-undangnya. Ini hasil kesepakatan DPR dan pemerintah. Ada tanda tangan Pak Ginanjar waktu itu. Saya punya dokumen. Nggak bisa dicabut, Pak. Seperti Bapak sudah beli lalu cabut, berlaku ke yang lain, bukan ke Bapak. Karena dia berdasar undang-undang yang sah waktu itu. Nah, ini persoalan kita, Pak. Ada hukum-hukum yang menyandera kita sampai sekarang karena kejahatan jabatan di masa lalu. Jokowi dalam gugatan kita ada 66 janji, 66 yang kita dibohongi, 66. Nah, kalau dihukum jadi bisa sampai kurang lebih 300 tahun. Berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Nah, ini. Ya, jadi untuk itu saya sebelum terjadi saya ikut turut bela sungkawa duluan nih. Turut duka cita, kasihan ya Jokowi ya. Kemudian cuma menggerutu terus tanpa memberikan solusi. Itu bukan oposisi yang membangun. Itu oposisi yang tidak membangun apa-apa selain kebencian di rakyatnya sendiri. Mudah-mudahan Allah beri sehat pada Jokowi dan kesadarannya, kewarasannya untuk mau bertobat. Kita tidak memaksa dia mundur kalau dia mau bertobat. Jokowi nggak mau bertobat, emang si Egy ini siapa Tuhan? Dia aja dosanya banyak, ini manusia. Kalau Nyai buka semua borok-borok dia, habis loh Egy. Lalu Jokowi disalahkan, nggak boleh. Jokowi cuma menerima akibat dari keputusan-keputusan masa lalu, bukan Jokowi pelakunya.
Kalau dia tidak bertobat, harus dinyatakan hari pembangkangan kepada presiden yang zolim. Hari pembangkangan kepada presiden yang zolim. Hello, Egi, kau tuh cuma cari uang. Otak kau di mana, Egi Sujana? Nggak ada otak kau. Apa perlu nantinya bongkar siapa kau sebenarnya? Manusia ini selalu bawa-bawa nama Allah, tapi niatnya busuk, jahat. Ya, Egi Sujana tuh licik. Presiden yang membuat rakyatnya sengsara. Nah, kalau apa yang disampaikan oleh abang kita, ketika banyak orang mencela Jokowi, mau dia krempeng, mau dia pelangap-longo, tapi yang krempeng dan pelangap-longo itulah yang membagikan 9 juta sertifikat buat rakyat.